Saya ke Pak Alam Tauhid Syukur selaku pengamat kebijakan publik. Pak Alam, ini kalau kita lihat dari sosok figur Prof. Enda, sebenarnya ini ada semacam citra yang rusak gitu ya. Karena di mata masyarakat ini Prof. Enda sudah banyak sekali melakukan prestasi-prestasi, baik itu sebelumnya di Kabupaten Bantaeng maupun juga naik tingkat ke Provinsi Sulawesi Selatan sebagai gubernur. Nah, pendapat dari Pak Alam sendiri melihat kasus yang menimpa Prof. Enda ini seperti apa nih Pak Alam? Ya, Pak Ade, secara pribadi saya ingin menyatakan kasus yang menimpa Pak NA ini adalah sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan. Ya, apalagi dengan istilah Pak Dr. Herman tadi atau disampaikan ke publik itu bahwa beliau melalui operasi tangkap tangan ya, dibawa dari dijemput di rumah jabatan, dibawa ke Jakarta, lalu setelah malamnya ditetapkan sebagai tersangka ya, tersangka korupsi. Saya secara pribadi ingin menyampaikan rasa sedih dan prihatin ya, karena kita tahu bahwa sosok NA ini adalah sosok yang sangat berprestasi dalam pemerintahan dan pembangunan. 10 tahun di Bantaeng saya kira menjadi bukti bahwa beliau adalah orang yang memiliki strong leadership yang mumpuni untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Bantaeng yang mengantarkan Bantaeng seperti itu. Dan saya kira dengan prestasi ini pula yang mengantarkan beliau di dalam perhelatan pilkada Pilgub kemarin dan beliau menangkan itu. Dan sebenarnya 3 tahun terakhir ini menurut saya penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik wilayah Sulsel itu sangat luar biasa, Pak. Kinerja beliau bersama dengan wakil gubernur dan seluruh jajarannya itu sangat luar biasa, apalagi visi beliau tentang Sulawesi Selatan yang interkoneksi ya, wilayah-wilayah harus terkoneksi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Itu saya kira 2 tahun terakhir ini sangat terasa dengan pembangunan infrastruktur. Walaupun itu pula yang menjadi sangkaan ke beliau ya. Ini sangat disayangkan. Saya ingin melihatnya pada sisi penyelenggara negara. Jadi sangat jelas di dalam Undang-Undang 8 tahun 99 itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Jadi setiap pejabat negara termasuk gubernur ya selaku penyelenggara negara itu pasal 5.4 itu sangat tegas dan jelas tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, sekalipun kita tahu bahwa kondisi-kondisi ini memang di Indonesia ini sangat meresahkan ya. Banyak pejabat negara yang akhirnya kena hal serupa seperti yang disangkakan ke BNA ini. Mengapa penyelenggara negara itu tidak boleh melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme? Karena sebenarnya sangat jelas dan tegas juga di pasal 4 Undang-Undang 2899 ini, dan ini juga yang menjadi dasar reformasi birokrasi kita di Indonesia, juga menjadi dasar saya kira di dalam proses KPK menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah karena setiap pejabat negara itu Pak sudah diberikan haknya menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sesaat setelah ditetapkan sebenarnya sebagai pejabat negara, baik menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden sekalipun, bahkan pejabat di lembaga negara, di lembaga-lembaga negara lainnya, itu pada saat itu diberi fasilitas yang sesuai ketentuan peraturan perundangan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jadi memang setiap pemimpin itu ya pejabat negara dalam istilah saya ini itu memang harus memiliki integritas yang mumpuni di samping kapasitas atas keterpilihan beliau di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Kita tahu bersama bahwa
sangat berat tugas seorang pemimpin. Misalnya seorang gubernur itu sangat berat. Tetapi saya melihat beliau itu memiliki kehebatan dan kinerja yang baik dalam mengakselerasi keseluruhan sumber daya yang ada di Sulawesi Selatan ini. Bahkan sebenarnya yang membuat saya sedih itu Pak Ade adalah ini kan baru hiruk pikuk pilkada Iya, selesai betul. ya, 12 kabupaten Hari kota dan selepas baru beliau pelantikan ini Pak Alam. ya, ya baru beliau lantik. Yang ada dalam harapan saya ini 12 bupati wali kota yang dilantik beliau akan bersinergi bersama Bapak Ya, Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya untuk betul-betul bagaimana membangun Sulawesi Selatan ini. Karena beliau ini sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Herman tadi, Pak Dr. Herman, beliau bukan tokoh daerah, beliau tokoh nasional. Bahkan terakhir beliau mendapat penghargaan kalau saya tidak salah itu adalah penghargaan sebagai gubernur terbaik di Asia, Pak. Ini sangat luar biasa prestasi beliau, ya. Tetapi ya namanya manusia ada sisi baik dan ada sisi hilap, ya. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelemahan, ya. Apa yang terjadi kemarin itu betul-betul mengguncang saya kira perasaan ya hati masyarakat Sulsel ya, karena harapan kita hal itu tidak harus terjadi, apalagi beliau dengan kinerja yang sangat luar biasa. Itu pandangan saya Pak Ade. Tetapi saya kira saya ingin juga menyampaikan bahwa dalam hal ini beliau sebagai tersangka korupsi oleh KPK tidak menyurutkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik, karena pemerintahan ini adalah sebuah sistem ya. Ya, sesaat setelah KPK tersangkakan beliau itu kan saat itu juga Kementerian Dalam Negeri menunjuk PLT Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi kita berharap kasus yang menimpa beliau saya kira tidak ada pengaruh di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Itu tanggapan saya Pak Ade. baik. Terima kasih Pak Alam. Saya kembali ke Pak Dr. Herman. Pak Herman, ini kalau dilihat dari sistem hukum yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Sulsel, ini kalau kita lihat kasus pejabat pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi ini bukanlah hal yang baru. Sudah sering kita mendengarkan kasus-kasus korupsi, apalagi yang melibatkan pejabat pemerintahan. Kira-kira apa yang menjadi salah satu faktor yang membuat pejabat pemerintahan ini melakukan tindak pidana korupsi? Ataukah memang sistem hukum kita di Indonesia ini masih terbilang cukup lemah atau seperti apa ini Pak Herman? Ya, yang saya katakan tadi bahwa Bantaeng itu bisa dikelola dengan baik oleh Pak NA karena secara geografis wilayah itu sangat sempit. Artinya variabel pengaruh di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu sangat minim dan bisa dilokalisir oleh Pak Nurdin. Sehingga kemudian bisa berhasil dengan baik. Nah, kita bayangkan bahwa ketika beliau ke provinsi, karena kita ketahui ini bukan rahasia umum bahwa pilkada di Indonesia itu adalah biayanya sangat besar sekali. Itu salah satu variabel yang ingin saya katakan. Dengan mahar partai, apalagi seseorang yang ingin mencalonkan dengan logistik yang sangat minim, maka dia akan mencari pendanaan di luar, misalnya di pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu variabel sehingga akan mengungkung kewenangan seseorang yang telah menjadi pejabat nantinya, misalnya menjadi kepala daerah atau menjadi gubernur. Karena ya banyak hal ketika dibiayai oleh pengusaha atau partai misalnya dengan mahar politik yang sangat besar, ini akan mempengaruhi kinerja yang akan dilakukan selama periodenya. Itu satu variabel. Biaya politik yang sangat mahal itu berkonsekuensi terhadap apa yang akan dilakukan di masa pemerintahannya. Yang kedua, bahwa kita ketahui bahwa kalau kita bicara pemerintahan, visi dan misi seorang calon kepala daerah itu akan menjadi RKP istilahnya, rencana kerja pemerintah tahunan selama 5 tahun. Jadi RKP baru-baru kan Pak di provinsi itu ditetapkan RKP-nya,
rencana kerja pemerintahan selama 1 tahun. Itu diangkat dari visi dan misi sesungguhnya. Nah, kita bisa bayangkan penetapan RKP yang kaitannya dengan APBD terkait dengan utang politik misalnya. Pada saat mencalonkan, biayanya sangat besar, banyak orang yang berkepentingan untuk membiayai perhelatan pilkada seorang calon, itu tentunya tidak gratis. Tidak ada yang gratis dalam hal ini. Sehingga kemudian ketika dirancang RKP di dalam APBD ini, selama periode 1 tahun anggaran, tentunya ini akan menjadi pintu masuk. Nah, ini saya tidak bermaksud untuk misalnya mengatakan bahwa Pak NA itu seperti itu, tapi rahasia umum di Indonesia yang banyak menjerat dalam kasus korupsi itu karena biaya politik yang sangat mahal ketika mencalonkan diri. Belum lagi ke partai, belum lagi tangan-tangan partai, apalagi tingkat provinsi yang saya katakan tadi, dengan orang-orang yang punya level pengaruh yang besar, beda dengan di Bantaing. Pak NA bisa dengan mudah melokalisir, bisa mengkreasi, bisa menginovasi yang menghasilkan banyak penghargaan. Tetapi kemudian ketika beliau ke provinsi, itu banyak sekali variabel pengaruh yang mengakibatkan segala kebijakannya itu selalu dipengaruhi oleh eksternal. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua saya ingin katakan bahwa di internal pemerintahan itu ada yang disebut dengan APIP, aparat pengawasan internal pemerintah. Nah, ini menjadi rahasia umum juga di Indonesia, itu tidak jalan sebagaimana mestinya. Inspektorat kita ingat kemarin, saya kira di STBS TV pernah panggil saya bicara tentang temuan inspektorat yang banyak di provinsi. Nah, saya katakan hari itu bahwa ini ketika inspektorat menemukan banyak indikasi kerugian negara, bukan itu yang saya salahkan, tetapi yang salahkan adalah inspektorat itu bekerja di akhir. Harusnya inspektorat itu sebagai bagian dari aparat pengawasan internal itu bekerja mulai dari perencanaan RKP yang baru-baru disusun misalnya, sampai kepada pelaksanaan, sampai kepada evaluasi, itu untuk meminimkan kerugian atau maladministrasi kalau kita bicara administrasi, atau potensi kerugian negara yang berindikasi pada korupsi. Nah, selain itu, tentunya kita bicara juga tentang pengawasan eksternal, ya BPK lah. BPK dari Jakarta datang untuk melihat bagaimana pengelolaan anggaran atau manajemen keuangan yang ada berdasarkan APBD atau RKP yang sudah disusun selama 1 tahun anggaran. Jadi sebenarnya banyak variabel. Yang saya katakan yang pertama tadi adalah pada saat seseorang calon mencalonkan diri, itu mahar politiknya, biaya ongkos politiknya sangat besar. Ini seharusnya harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Saya ingat di Australia, partai itu bisa membuat perusahaan. Jadi partai itu tidak tergantung. Jadi kalau di Australia itu, partai bisa buat badan usaha, bahkan bisa buat PT. Kita di Indonesia dilarang. Sehingga bagaimana caranya partai politik itu bisa mendapatkan uang, salah satunya melalui pintu seseorang ketika mencalonkan diri. Nah, kenapa tidak kita membuat satu sistem kepartaian yang misalnya salah satu di Australia itu yang memungkinkan, karena partai itu dalam pengertian hukum adalah badan hukum, subjek hukum. Kalau subjek hukum, maka bisa dong, walaupun dia badan hukum publik sifatnya, bisa dong untuk membuat perusahaan atau PT atau unit usaha yang tidak hanya tergantung pada misalnya ketika ada pilkada, ada calon, ya Anda bayar mahal lah, Anda bayar mahar untuk bisa maju. Karena partai itu sudah mandiri secara pendanaan. Selain tentunya ada pendanaan dari negara untuk itu, baik dari APBN maupun dari APBD. Nah, jadi memang banyak, selain juga aparat pengawasan internal APIP, inspektorat atau BPKP, atau eksternal BPK yang menjadi rahasia umum tidak bekerja secara maksimal. Sehingga kemudian bukan menjadi rahasia umum, orang sebaik Pak NA ini itu bisa terjebak dalam sebuah sistem yang tidak termanajemen, terkelola dengan baik, banyak variabel pengaruh, sehingga kemudian orang sekelas Pak NA ini yang dianggap oleh masyarakat Sulawesi Selatan sangat bagus,
itu juga bisa terjebak pada persoalan-persoalan korupsi yang memang sudah menjadi rahasia umum di Indonesia seperti yang Mas Ade katakan tadi.